Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bersama Bunda Cahyo ya akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan KMP Tunu Pratama Jaya ya. Nah, langsung saja Bun, silakan. Ya Mas Den. Nelayan dari Pebuahan Jembrana, Bali mendapat apresiasi dari Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan atas aksi kemanusiaan mereka dalam menyelamatkan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan selatan Bali saat melintas dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali pada hari Rabu 2 Juli 2025. Salah satu nelayan, Lukman Hakim, berusia 44 tahun, menjadi saksi hidup sekaligus penyelamat pertama yang mendengar teriakan korban dari tengah laut sekitar pukul 03.30 WITA saat sedang memancing. Saya dengar suara, "Tolong, tolong." Awalnya kaget, saya dekati. Ternyata memang ada orang minta tolong dari kapal tenggelam, ungkap Lukman Hakim kepada wartawan Selasa 8 Juli 2025. Melihat jumlah korban yang terus bertambah, Lukman mencoba menghubungi nelayan lain, termasuk Santoso, untuk membantu proses penyelamatan. Dalam kondisi gelap dan arus laut yang kuat, mereka bahu-membahu menyelamatkan para korban. Hingga Selasa 8 Juli 2025 tercatat 30 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. 2 orang diantaranya belum teridentifikasi. Dari total 53 penumpang dan 12 kru kapal, para nelayan berhasil mengevakuasi 29 orang selamat dan 6 orang jenazah hanya dalam hari pertama. Kami temukan 1 mayat, tapi kami harus tinggalkan dulu karena ada korban hidup minta tolong. Saat balik, mayat itu sudah terbawa arus. Ceritanya lagi, sebagai bentuk penghargaan atas respon cepat dan jiwa kemanusiaan para nelayan, Bupati Jembrana memberikan sembako dan bantuan uang tunai kepada para nelayan dan relawan. Ia menyampaikan harapan agar masyarakat tetap waspada dan sigap jika musibah serupa terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan berkoordinasi dengan pihak ASDP terkait kelayakan kapal dan kenyamanan penumpang di masa mendatang. Saya apresiasi betul karena para nelayan ini langsung bergerak tanpa menunggu komando. Jiwa kemanusiaan mereka luar biasa, ujarnya. Anggota Ya, DPR. gimana menurut Bunda gimana nih para nelayan yang sudah berjuang ya dalam kondisi yang mereka sendiri tahu kan ombaknya besar, resikonya juga besar gitu, tapi mereka gigih dan menolong tuh korban-korban selamat walaupun banyak korban meninggal pada saat kejadian itu, gimana Bun? Ya kalau saya menilainya adalah memang mentalnya para nelayan ini luar biasa ya, karena kan sehari-harinya sudah berjibaku dengan ombak besar, angin kencang, hujan, arus pusaran. Mereka kayaknya lebih hafal daripada mungkin petugas Basarnas atau tim SAR. Jadi seluk-beluknya itu sudah mereka sangat hafal ya, setiap di mana ada misalnya ada pusaran arus kuat apa. Jadi mereka yang mudah mengetahui medan. Dan tapi sehebat-hebatnya nelayan, biasanya kalau angin kencang pun nggak mau sampai melaut sampai ke tengah-tengah gitu sih, agak membatasi diri daripada pas cuaca biasa gitu ya. Jadi di sini memang para nelayan itu luar biasa jiwa pemberaninya ya kalau nelayan itu, karena memang sehari-harinya sudah menghadapi cuaca se ekstrim apapun. Cuman bedanya kalau nelayan cuaca ekstrim ya agak dikurangi aktivitasnya. Yang saya heran kalau kapal-kapal itu udah jauh cuaca ekstrim, kenapa kok semacam persiapannya kurang gitu lah Mas. Seperti itu. Ya,
Kalau menurut Bunda, apakah pemberian apresiasi berupa penghargaan kepada para nelayan yang ikut serta membantu menyelamatkan mengevakuasi korban kapal KMP Tanu itu layak diberikan apresiasi seperti yang dilakukan sama Bupati tersebut, Bun? Ini luar biasa sekali ya Bapak Bupati ya. Semoga selalu dilancarkan lah segalanya. Harusnya seperti ini ya. Sebagai pejabat pemerintah itu harus peka, peduli, dan istilahnya ini kan semacam kayak award gitu ya, penghargaan penyelamat lingkungan, penyelamat kemanusiaan gitu ya. Itu harus Mas, harus seperti itu. Jangan tidak ada kepedulian sama sekali. Karena di sini faktor kemanusiaan itu kan kita tidak tahu siapa yang jadi pahlawan atau dewa penyelamat. Iya. Yang penting itu adalah tanamkan di dalam hati itu kalau demi kemanusiaan ya nggak usah berhitung rugi nggak sih menolongan gitu Mas. Ya, kalau menurut Bunda berarti pas ya, dan sangat diapresiasi lah apa yang dilakukan sama Bupati kepada tim nelayan yang membantu mengevakuasi ya Bun ya. Betul Mas Dani, dan semoga semua ya pemerintah, pejabat di jajaran pusat atau di daerah itu juga sedemikian peka terhadap lingkungan. Jadi kalau lihat masyarakatnya bagaimana itu cepat tanggap gitu. Jangan apa-apa itu menunggu instruksi dan komando pusat apa-apa, karena berhubungan dengan nyawa, kecelakaan, bencana itu siapapun boleh menolong gitu. Dan apresiasi seperti ini perlu, seperti itu Mas. Baik, silakan Bun dilanjutkan. Baik. Anggota DPR sedih Basarnas tidak punya alat untuk mencari kapal tenggelam. Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus, mengaku sedih karena Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas ternyata belum memiliki alat untuk mencari lokasi kapal tenggelam karena masalah anggaran menurut Lazarus. Hal tersebut ironis karena mayoritas wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga potensi terjadi kecelakaan kapal tenggelam sangatlah besar. Harusnya Pak, negara sebesar kita dengan laut, 2/3 wilayah kita ini kan laut, hanya sepertiga daratan. Kemungkinan potensi bencana di laut ini sangat besar sekali. Peralatan dibutuhkan sekedar untuk mencari di mana kapal laut saja kita belum punya. Bapak bilang terkendala anggaran. Sedih juga kita, teman-teman di Komisi 5 ini, ujar Lazarus dalam rapat dengan Basarnas Senin 7 Juli 2025. Basarnas curhat, tidak ada anggaran, perbaiki alat pendeteksi lokasi kecelakaan. Lazarus mengaku pernah membuat surat ke pimpinan DPR supaya bisa meminta anggaran tambahan bagi Basarnas. Namun Komisi 5 DPR gagal mendapatkan surat tembusan untuk Kementerian Keuangan itu. Ya, inilah akibatnya. Sampai sekarang ini alat yang Bapak butuhkan saja untuk mencari di mana barang objek itu berada nggak punya. Bagaimana kerja kita Pak, khusus untuk mencari korban-korban yang kemungkinan terperangkap di dalam kapal tenggelam, ujar Lazarus. Bagaimana mencari mereka yang telah terperangkap di dalam? Bagaimana kalau kapal yang nggak bisa ditemukan atau mencarinya tidak ada? Dan ini adalah PR bersama. Maka dari itu Lazarus meminta kepada Basarnas M. Syafi'i untuk memanfaatkan anggaran ke hal-hal prinsip terlebih dahulu. Dia mendesak agar keperluan yang tidak terlalu penting bisa ditunda. Kami mohonkan pemanfaatan anggaran itu kalau boleh ke hal-hal yang prinsip dulu. Di luar hal prinsip yang bisa ditunda-tunda dulu. Menurut saya alat sonar ini prinsip. Operator itu prinsip. Jadi kalau kita ada alatnya harus mencari operator dari luar. Entah kapan Pak. Saya rasa anak bangsa ini pintar-pintar Pak, ujar Lazarus. Iya. Jadi hal seperti ini sebetulnya harusnya sudah ada sejak dulu ya, termasuk alat-alat yang diinginkan sama
Basarnas itu ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali dan dipertanyakan nih kerja dari baik itu DPR ataupun pemerintah sendiri. Bagaimana kesiapan dalam penyelamatan di laut atau maritim itu tidak siap ya. Dan ini terbukti Ya, dari Basarnas sendiri yang mengatakan kita tidak punya alat yang mumpuni untuk mencari korban. Meskipun beberapa waktu lalu saya sempat mendengar adanya drone tuh yang diturunkan ke dasar laut ya. Berarti ada sebagian tapi sebagian besar lagi masih belum dilengkapi gitu dan ini sangat disayangkan.